Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Mana ada maling ngaku? Itu ya, harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya. Pernyataan Febri yang bilang bahwa emas 74 kg itu ada pemiliknya, uang ratusan miliar itu ada pemiliknya. Ini mirip sekali dengan cerita maling sapi yang mengaku bahwa dia nggak niat maling, dia cuma maling talinya gitu. Ada sapinya. Sapinya itu mirip sekali. Konyol pernyataan seperti itu. Itulah Febri Jampisus. Tapi yakin Polri sudah punya data gitu, siapa yang punya itu, siapa yang berbuat itu, dan yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana suap menyuap ini atau tindak pidana menjual kewenangan ini sudah di tangan Polri, dan yang melakukan pun sudah merasa. Saya yakin sudah merasa. Ya kalau udah merasa itu dia sudah mau mati lemas ini, nggak bisa berkutik lagi. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Karena ini asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kita, masyarakat rame-rame menduga dan memberi masukan dan tekanan kepada aparat penegak hukum agar ini diungkap, itu sah. Dan itu yang berlaku di berbagai negara. Dan biasanya berhasil dengan opini. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Lihat tuh, sejak Sabiadab, Jampisus Febri Ardiansyah, manusia yang paling anti korupsi, jaksa yang nuntut dan menjarain banyak orang nggak bersalah, kayak Tom Lembong, Ira Puspadewi, Kerry Halid, Nadiem Makarim, dan yang lainnya. Kemarin nih, dari mulai kafe, money changer di Cipete, sampai rumah mewahnya di Sentul, ya, digeledah sama Kortas Tipikor Mabes Polri. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Barang bukti yang disita juga nggak main-main jumlahnya, dari dalam berangkas segede gaban yang diumpetin di belakang dinding dalam kafe dan rumah mewah ditemuin emas batangan puluhan kilogram, sampai uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika yang kalau dikonversi total nilainya ratusan miliar rupiah. Penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi, suap, TPPU yang melibatkan Febri Ardiansyah dalam korupsi batubara PLN yang sempet tuh bikin Sumatera blackout, terus dalam kasus PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa? Susah emang kalau manusia setengah setan. Oh iya, Feb, gua kasih tahu nih sama lo. Ini cara semesta bekerja. Tuhan itu nggak pernah tidur. Karma itu berlaku. Doa orang-orang yang lo zolimin terkabul. Mampus lo anjing. Ini kan kita nggak tahu ya, Jampisus beneran tersangka korupsi apa bukan ya. Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mau nanya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana, terserah, kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampisus sampai jadi tersangka, gue salut sama Jampisusnya. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas itu korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Widih, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam hidup ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai geter. Dia lancar ngomongnya.
Sama tuh dulu Pak Ferdi Sambo juga begitu Meredak, jaksa paling brutal ya, penegak hukum tertinggi di tanah air, yang mengaku paling tegak lurus, paling anti korupsi, ya. Ini buktinya. Setelah digeledah di kafenya dapat puluhan M, di rumahnya juga dapat berkoper-koper emas dan tumpukan dolar. Mau tahu berita mati lampu? 5 triliun, ya, kasus batu bara. Rakyat dibuat susah, sementara dia numpuk dolar, numpuk emas. Maling yang teriak maling, ya, bangsat dari si bangsat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi gembong mafia. Apa kurang bangsat apa coba? Itu kasus Tom Lembong, ya, kasus Nadiem itu dia semua yang nanganin, ya. Binatang lo Febri. Ada yang korupsi nih, mengenak lu, makanya ini nih orang yang sering gayanya sok malaikat, ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet gayanya sih. Gue pemberantas korupsi nih, ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok. Mengenak lu. Nih jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. Terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe ya. Goblok. Jampitsus Febri Ardiansah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkoar-koar soal korupsi, ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi. Ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia. Dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang baru saja kita saksikan ini. Nah, mereka mengatakan Febri memang jago ngomong, siap-siap saja hukum mati dan juga perampasan aset menunggumu. Kalau untuk menyimpan uang dan emas sudah ada Bang Febri, ini orang yang tahu peraturan, ini harus juga dihukum mati. Masih perlu dinaikkan gajinya atau dikirim ke Nusa Kambangan. Saatnya rakyat untuk bersatu untuk melawan para koruptor. Mana ada maling ngaku, maling sampai mati baru ngaku. Aku akan bersyukur kalau warga yang marah dan juga cerdas melakukan hukum rimba. Mudah-mudahan ada itu secepatnya. Itulah Indonesia, penegakan hukum sudah bobrok. Lanjut. Kita berharap ada tokoh pejabat yang berhijab membela negara, bela rakyat, tangkap para koruptor. Itu orangnya yang menyebabkan mati lampu di seluruh Sumatera. Memang tidak ada otak, wajar dihukum mati. Oknum penegak hukum ini maling, jampitsus hukum mati, korupsi yang bikin sengsara rakyat. Maling kalau belum ketahuan, gagah untuk ketahuan. Gak ngaku, itulah maling. Gaya bicaranya penuh wibawa. Benar kata Pak Prabowo, ujung-ujung dari maling juga mulai panik akan ngeles, cari cara sana sini. Itulah koruptor. Lanjut. Semoga juga Nadiem bahagia melihat ini. Pemimpin yang rakus dan tamak sudah dihukum mati saja, jangan kasih ampun biar rakyat tahu. Sudah jelas Jampitsus Freddy hukum mati, rampas hartanya hasil korupsi. Nah, lanjut. Layak digantung di Monas, disaksikan seluruh rakyat Indonesia secara live. Tidak ada lagi kata-kata azas praduga, tidak bersalah atau tidak berlaku bagi orang pejabat negeri ini. Prabowo, kamu juga salah satunya. Segeralah di riset negeri ini, biar semua pengkhianat negeri ini segera
dihukum dan juga rampas asetnya dan miskinkan. Lanjut. Tangkap para korupsi karena merugikan rakyat Indonesia. Hukum mati. Yang memang jelas ada yang punya uang titipan pimpinannya mengarah ke pemimpinannya. Jaksa Agung harus mundur sebagai bertanggung jawaban moral. Di mana ada garong aku. Cepat KPK tangkap. Sudah jelas jebloskan ke Nusa Kambangan atau hukum mati. Dipecat bukan mundurkan diri, pokoknya amanlah siapa sajalah yang korupsi biar diajar yang seberat. Maling teriak maling, itulah orang lupa bersyukur. Pantasan rakyat tidak dapat kesejahteraan permasalahannya. Ternyata ada pada para pejabat, penyelenggara negara, jangan-jangan hampir semua lembaga terlibat. Coba bongkar saja dengan syarat transparan sesuai Undang-Undang Dasar yang berlaku, biar negara ini kembali kepada utuhannya. Kawal terus, kalau tidak akan melempam kayak kerupuk kena air. Lanjut. Kalau hukum di negeri ini mau benar tegas, segera tangkap proses hukum, jangan sampai masuk angin memalukan. Apa yang bisa diharapkan dari aparat hukum yang begini? Suatu saat hukum rimba bisa berlaku. Kalau rakyat sudah marah, berjasa juga untuk Indonesia tambang ilegal. Tidak ada para tokoh, para pejabat yang berani menahan dengan seberat-beratnya karena sudah bermain bersama, berbagi uang haram, semua ditutup mulutnya. Lanjut, maling ditangkap, syukur. Makanya para jaksa tuh kalau diberi tugas yang jujur, kalau tidak jujur pasti Allah menunjukkan bangkai yang ditutupi. Itu kehidupan Pak Jaksa. Siapa yang tidak jujur pasti kebongkar dalam waktu secepat dan lama. Koruptor berdarah dingin. Kalau Pak Wo serius berantas koruptor, jadikan Ahok menjadi Jaksa Agung. Rakyat susah hidup, Prabowo tidak usah ngejar sertifikat. Di sekeliling Prabowo banyak yang maling-maling. Pantas hukum mati bagi Febri. Yuk kita arak hukuman mati bagi koruptor yang paling kakap. Undang yang membuat DPR, coba lihat sekarang. Katanya wakil rakyat tapi mewakili rakyat. Apapun alasannya, OTT eksekutif agar rakyat tidak protes. Lanjut, jangan dipercaya si Febri itu maling teriak maling, layak dihukum mati dan juga dirampas hasil korupsinya. Otak biadab kepada negara, cepatlah ditangkap. Ya teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nabila juga ada teman-teman yang lain yang mau ingin memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang baru saja kita saksikan ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.